Reza. Loh, lupa ini. Musiko dong. Kali ini yang presenternya. opening harus teman-teman gimana? Aduh. Coba opening dulu. Aduh. Gimana nih? Tuh dia dah. Biji. Welcome semuanya, balik lagi di Troll Bands Podcast bersama dengan SEO. Tim SEO. Oh. Sales rimba kita ya disebutnya. Ya. Sales rimba karena Bisa. sebenarnya mereka itu adalah tombaknya penjualan ya. Iya nggak sih? Ya, Ya, bisa Iya. jadi. bisa jadi. Tombak penjualan, tulang punggung keluarga, Belum. tulang punggung perusahaan sih kalau misalnya kita memang bergeraknya di bidang digital ya. Nah, mungkin kenalan dulu kali ini ya. 3 orang ini trio. Trip. Siapa namanya? Dan apa posisinya sih? Ya, dari kanan silakan. Oh, Dari Bang Adam dulu. Dari kanan dulu nih. Kanan dulu. Ya, sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal atau misalkan praktisi-praktisi juga masih belum kenal sih pastinya kan. Saya Dwiki Darmawan. Saya tuh di sini di Troll Bands itu sebagai SEO. Saya juga ngerjain search engine marketing di sini. Oh, SEO dan SEM. Ntar kita bahas apa SEO apa SEM ya. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Reza Aditya, dipanggil biasanya dengan nama Reza, juga sebagai SEO di Troll Bands. SEO. SEO di Troll Bands. SEM juga bukan? Bukan, saya tetap fokus di SEO di Troll Bands. SEO. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bulan, biasa dipanggil Bulan. Kalau saya cuma fokus di SEO aja di sini. SEO juga. Oh, jadi 3 SEO, 1 SEM gitu. Ya, kurang lebih Ya, seperti itu. saya juga kadang-kadang bantu Pak Reza di SEO. SEO. Saling bantu. Saling bantu, Saling support. bantu. Mengenal kalian SEO dan SEM satu ya. Ya. SEO sama SEM apa sih bedanya? Terus kenapa sih kayaknya notabene memang sangat penting ya di bidang usaha yang merambah di bidang digital gitu. Itu penting nggak sih SEO maupun SEM atau apa dulu deh pengertian dari SEO sama SEM? Siapa yang mau jawab? Ya, dari sebelah kiri. Mas Gulam ya sebagai SEO spesialis. Iya. Ya kalau menurut saya sih SEO sama SEM itu sama pentingnya, tapi ada beberapa sedikit perbedaan dari keduanya itu. Kalau SEO tuh lebih kayak organik gitu, Organik. istilahnya nggak gratis. Kalau SEM tuh ya dia lebih kayak masang iklan gitu. Kita harus bayar untuk menerapkan strategi tersebut gitu. Oke. Tapi kalau misalnya manfaat atau apa ya namanya? Impact yang lebih besar tuh di SEO atau SEM? Sebenarnya sih sama aja sih, tergantung porsinya gitu. Porsinya. Sama-sama buat ningkatin brand awareness. Oh, brand awareness. Sama-sama itu. Kalau SEM sih lebih kayak ke konversi, soalnya kan dia masang iklan langsung gitu. Oh, kalau misalnya SEM berarti lebih ke gimana caranya orang yang visit website kita tuh Finalnya konversi, finalnya konversi. Iya. Kalau SEO itu hanya untuk brand brand awareness. awareness ya. Oke. Nah, kalau pengerjaannya nih, mungkin Mas Dwiki yang dari SEO dan SEM kali ya. Kalau Pengerjaannya lebih lama SEO atau SEM? kalau untuk tahap pengerjaan sih sebenarnya lebih sama-sama panjang ya, karena kan kita juga harus riset kompetitor. Untuk SEM juga kita harus riset kompetitor, segala macam. Search engine optimization juga kita harus riset kompetitor. Riset keyword juga sama-sama riset keyword. Tapi kan mungkin kalau saya lihat sih kebanyakan lebih panjang di SEO kan, karena kan dia kontennya berpanjang kan, nggak cepat. Maksudnya nggak cepat lah dia bisa naik. Sedangkan kalau SEM kan tujuannya emang campaign jangka pendek kan. Iya. Nah itu sebenarnya agak perbedaan juga sih di antara SEM sama SEO. Jadi kalau lihat dari pekerjaannya sih, kalau menurut saya sendiri saat ini lebih panjang di SEO. Oke. Lebih panjang di SEO ya. Nah, yang saya tahu kan selama ini nih kalian hektiknya itu dibikin artikelnya itu kan, bikin artikel, belum lagi nyusun strukturnya ya. Nyusun strukturnya itu gimana sih? Kenapa penting sebuah artikel itu? Dan
saya tuh suka bertanya-tanya ya, kenapa SEO itu ada strukturnya? Strukturnya gitu. Iya, struktur itu. Kenapa harus disusun sih strukturnya gitu? Mungkin dari konsepnya dulu aja kali ya. Jadi Gimana? SEO itu kan sebenarnya Search Engine Optimization singkatannya. Jadi SEO itu sebuah strategi gimana supaya halaman website kita dapat muncul di hasil penelusuran gitu. Hasil penelusuran mesin pencari itu. Contohnya kayak Google gitu. Jadi kalau contoh kasusnya semisal orang nyari keyword tertentu gitu. Misalkan jasa kargo. Nah itu ketika orang nyari jasa kargo, gimana caranya website yang kita miliki contohnya Trollbench gitu. Nah itu muncul gitu ketika orang nyari jasa kargo yang muncul Trollbench gitu. Nah itu SEO penerapannya seperti itu sih. Goalsnya itu sebenarnya. Oh jadi cara-caranya tuh selain yang saya tahu kan hanya buat artikel ya. Itu ada apa lagi sih buat artikel kita posting di website kita? Prosesnya itu ya seperti kata Duki tadi panjang banget gitu. Luas. SEO luas. Oh. Apalagi kalau memang bisnis itu masih benar-benar konvensional gitu kan. Katakanlah misalkan dia belum ada online sama sekali kan. Berarti kan harus kita buat website dulu gitu kan. Kemudian beli server hosting gitu kan, beli domain, setting websitenya gitu kan. Optimasi masalah teknikalnya juga gitu kan. Riset keyword, baru konten gitu kan. Nah, cuman kan beberapa orang kan hanya melihat SEO itu hanya konten gitu kan. Padahal nggak cuma itu, masih banyak sekali gitu. Masih banyak banget. Iya, dan terkadang yang jadi miss juga kita tuh terkadang nggak ngerjakan apa-apa tanda kutip gitu ya. Tapi hanya dalam tahap memikirkan gitu loh. Itu kadang bisa berjam-jam gitu. Bisa ini gimana baca-baca data seperti itu kan itu bisa lama gitu kalau menghadapi situasi tertentu gitu. Jadi memang prosesnya panjang banget. Nanti mungkin dari sini nyambung ke masalah riset keyword gitu kan, keyword seperti apa gitu kan. Kemudian yang tadi ada disinggung yang di balik panggung ini gitu kan tentang on page dan off page gitu. Itu mungkin teman-teman lain jelaskan seperti apa konsepnya. Itu on page dan off page itu apa tuh? Kalau on page itu kan pengoptimalan di dalam website kita sendiri. Oh, jadi kayak yang performance-nya itu ya? Ya, struktur heading, segala macam. Strukturnya bukan ke page speech-nya. Konten yang kita buat itu termasuk on page. Ya. Oh, on page itu yang konten yang kita buat itu harus sesuai strukturnya, kata kuncinya apakah sudah padat atau relevan atau enggak, relevan atau tidak. Terus ada skema. Nah, itu maksudnya on page. Oh, on page. Jadi intinya segala sesuatu aktivitas di dalam website itu sendiri gitu. Oke. Di dalam website kita. Riset keyword juga masuknya on page. Yang termasuk ke off page. Off page itu identik lebih ke backlink. Oh, backlink. Jadi kayak istilahnya kalau diartiin itu kayak link rekomendasi gitu dari website lain. Jadi semisal link Trollbench ditaruh di semisal di website media gitu. Nah itu namanya backlink. Oh berarti kayak ibaratnya kita kayak endorse nama. Iya. Atau bisa juga misalnya ada travel blogger gitu kan, atau yang blogger yang dia suka otomotif gitu kan, dia mungkin suka tentang dunia ban gitu kan, ban mobil bekas gitu kan. Tapi ternyata dia punya pengalaman baik dengan Trollbench, dia promosikan tuh dalam blognya. Teman-teman kalau misalkan teman-teman mau butuh jasa pengiriman ban ya ke Trollbench aja gitu kan. Kan kita kan juga bisa ngirim semuanya kan di Trollbench gitu. Gitu. Aktivitas SEO-nya lebih di luar website kita. Ya. Oke. Aktivitas yang di luar dari website kita. Nah, iya. Misalnya kita bikin website kita juga. Oh ya buat jadi nambahin visitor organik ke website kita kan. Ya. Tapi dari website lain. Dari website lain. Ya. Kalau misalnya dari platform lain juga gitu, misalnya dari YouTube atau Instagram kita menautkan link kita, itu termasuk ke off page juga. Iya. Misalnya nih kita bikin YouTube ya, bikin YouTube nih tentang SEO SEM, terus kita tautkanlah website kita gitu. Berarti itu termasuk ke dalam aktivitas off page ya. Iya. Oke. Di luar sumbernya tapi sosmed. Sumbernya sosmed gitu, platformnya gitu ya. Selain sosial media, backlink ada lagi nggak sih yang lain? Domain authority ada forum marketing juga ada. Salah satunya mungkin bisa ada namanya Quora ya, Quora Indonesia.
Kaskus kalau dulu. Nah, Oh iya dulu kaskuser ya. Iya. Saya juga. Jadi Sempat intinya OPED itu nggak hanya istilahnya berkaitan dengan link gitu. Sepanjang brand kita di mention disebutkan itu termasuk OPED juga. Misalkan ada teman-teman di sosmed nyebutin nama Trollband, ya itu mereka mempromosikan kita juga, OPED juga. Atau bisa jadi sedang nongkrong gitu kan, disebutin nama Trollband itu OPED juga sebenarnya, tapi secara offline-nya gitu kan. Oh iya, jadi bisa word of mouth juga. Iya, jadi SEO sebenarnya nggak cuma sebatas di dunia online aja sih sebenarnya. Seperti kata Mas Gulam tadi, kalau kita brandnya udah kuat, itu malah SEO kena getahnya Mas ya. Iya, offline marketing bisa itu. Bisa juga. Oh gitu. Nyipratin SEO gitu. Misalkan kita dikenal di dunia offline kan, orang kan berarti kan semakin kenal dengan Trollband kan, ya mereka bakal search brand itu di Google, kan ketemu jadinya. Dari yang awalnya nggak ada yang mencari, jadi banyak yang mencari gitu. Oke. Gitu. Balik lagi ke pencarian nih. Kira-kira untuk kalian kan pasti research keyword dulu ya. Nah, gimana sih biar tipsnya mungkin ya buat teman-teman yang masih belajar SEO. Tips untuk buat pemirsa Trollband ya. Sobat Trollband. Sobat Trollband. Sobat Trollband ini yang sekiranya dari awal sampai dengan video ini tuh penasaran sama SEO kan. Gimana sih biar jadi seperti kalian ini hebat kan? Menurut saya sih sudah hebat ya, karena memang membawa Trollband ini untuk pencarian organiknya juga udah top lah ya. Top saya bilang. Selain Trollband juga dibalik dari Trollband sih juga top. Yang dari Pak Beni bangun ke kalian itu kan banyak banget ya, sehingga Trollband itu bisa sampai dengan saat ini. Untuk kata kuncinya nih, gimana sih memang dari Pak Beni ataupun dari teman-teman nih pemilihannya? Kalau dari saya sih sesuaiin sama dari niche websitenya dulu. Oh, niche-nya atau ya? topiknya dulu. Misalkan Trollbands gitu ya. Ya udah kita nyari keywordnya ya yang sesuai dengan topik Trollbands itu ya jasa kargo, nggak jauh-jauh dari jasa kargo. Terus habis itu mungkin dari volumenya. Apakah kata kuncinya tuh orang banyak yang nyari atau enggak gitu. Nah, kalau dari volume sendiri lebih baik pakai yang volume besar atau volume kecil ya, karena mengingat ya volume besar itu kan saingannya berarti banyak dong. Iya, benar. Nah, sedangkan volume kecil pencariannya itu kan sedikit kan kompetitornya. Itu kalau menurut teman-teman nih enaknya pakai yang Nah, itu disesuaikan kebutuhan juga. Kalau website baru mending dari yang kecil-kecil dulu tapi long tail keyword. Istilahnya kata kuncinya yang spesifik gitu. Oh, yang spesifik ya. Tergantung goals dari kitanya sendiri sih ya. Misalkan teman-teman dari sobat-sobat TB ini punya website, kan seperti Bulan bilang sesuaikan dengan niche ya. Terus kita harus punya goals dulu nih. Kira-kira apa yang mau kita capai dulu? Apakah misalkan kita mau search engine result page 1 nih misalkan. Nah, itu kita kalau untuk website baru sih kalau menurut saya itu lebih baik menggunakan long tail keyword. Long tail ya. Kalau misalkan contohnya jasa kargo terpercaya gitu ya, lebih spesifik gitu. Lebih spesifik ya, bukan. Nah, gimana caranya ngebidik yang volume besar itu tuh? Pasti semua orang pengen dong masuk, semua pengusaha ataupun semua pemilik website pengen dong dapat kesempatan di page 1 di yang pencarian volume besar. Itu gimana kiat-kiatnya tuh? Wah, di Pareza banget di strategi nih di Trollbands. Jadi ada satu tools namanya AlsoAs ya. Nanti bisa diketik di bawah ini ya. alsoas.com. Nah, jadi nanti kita bisa ketikkan di situ. Misalkan kita ngebidik keyword jasa ekspedisi. Nanti muncul tuh bagan kayak bercabang-cabang seperti itu. Dari mulai yang spesifik ke generalnya gitu. Ya seperti kata Mas Gulam tadi, ya kita mulai dari yang spesifik dulu. Misalnya gitu. Yang long tail tadi gitu kan. Kita habisin semua yang itunya. Kemudian nanti masuk ke tier 2 lah misalnya gitu kan. Yang agak lebih general, habisin juga semuanya, baru yang ke generalnya. Jadi bertahap Mbak. Bertahap ya. Jadi dari yang mungkin klasifikasinya ada ya, dari yang spesifik dulu baru general. Semakin dari yang kerucut sampai ke luas gitu. Iya. Proses. Itu masih dari sisi kontennya ya, masih dari sisi kontennya. Tentunya kan masih tetap butuh bantuan dari backlink ya. Oh, backlink tuh penting banget ya. Tetap perlu. Istilahnya itu backlink itu kayak buat nge-boost lah istilahnya. Oh, nge-boost. Ibaratnya kalau misalnya kita di SEM itu gimana Mas? Kalau backlink itu ada nggak istilah lainnya? SEM sih paling di bidding sih, karena tergantung keywordnya, biddingnya kita harus sesuaikan. Biddingnya dinaikkan. Nah, semakin besar bidding, semakin besar kesempatan kita naik di page 1 gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Oh, enggak. Cuman salah satu faktor kan, karena kalau di SEM itu kan dia ada perhitungannya kan. Misalkan dari
score kita ini nanti dihitung dengan harga biddingnya segala macam. Nah ini nanti Google lagi nih menghitung kira-kira kita tuh pantas gak sih untuk tampil di page pertama, terus relevan antara keyword dengan isi konten. Nah itu nanti bakal dilihat dari Google itu sendiri sih. Oh, Nah, jadi nggak semata kita ngasih uang bidding besar ke Google, ya kita ditampilin di paling atas, nggak juga sih. Oh gitu. Tapi kan saya pernah apa namanya yang untuk iklan e-commerce kan ya. Itu sama nggak sih konsepnya sama Google? Soalnya kan kalau di e-commerce ini kan kita naruh bidding gede ya. Naruh bidding gede itu kita pasti tampilnya paling atas, beda ya sama Google ya? Harusnya sih kalau penerapannya sih harusnya nggak beda jauh ya. Cuman kan kalau di Google ada penerapan yang dimana keywordnya ini sesuai nggak sama isi kontennya. Tapi harusnya gitu. penerapannya sama sih. Oh sama ya? Iya, cuman ada perhitungan algoritma yang berbeda pasti antara Google dan e-commerce kan. Oh gitu. Jadi kayaknya dulu tuh pernah ya sempat ya Google tuh siapa yang naruh paling tinggi tuh yang paling awal ya. Dulu kayaknya zaman-zaman tahun 2000. Iya, mungkin. 2018-an atau 19-an. Iya, mungkin kalau teman-teman Sobat TB ada yang lebih Iya. oke banget. Kayak sih dulu Coba saya tanya pernah dulu. sempat yang waktu itu. Jadi kita gede-gedean bidding. Iya. Jadi mau nampil di page one kita harus gedein bidding. Tapi sekarang tuh udah nggak seperti Oh, itu. Ya. Kebijakannya udah berubah. Udah berubah ya dari berubah. Google-nya. Ya makanya saya sempat bingung. Oh jadi nggak ngaruh ya kalau misalnya sekarang tuh. Iya, ada perhitungannya. Berarti memang selalu terupdate ya kebijakan Google dan justru memang yang saat ini sangat menguntungkan dong. Jadi relevansi dari kata kunci dan juga isi konten ya yang paling penting. Jadi yang menentukan biddingnya berapa. Tetap yang relevansi nomor 1. Iya relevansi. Sejauh ini nih saya melihat kan kalian di SEO maupun SEM saya mau tahu nih latar belakangnya ya. Waduh. Latar belakangnya apakah memang sudah di SEO atau mungkin sebelumnya belajar dulu iseng akhirnya kecemplung akhirnya berenang dalam minum air sambil berenang ya. Berenang sambil minum air. Gimana tuh? Dari Mas siapa dulu nih? Mas Reza. Kalau saya sih nggak ada sama sekali background SEO dan IT malah. Nggak ada sama Nggak sekali. ada Ya? sekali. Saya lulusan ekonomi syariah malah. Jadi nggak ada sama sekali. Waduh. Ekonomi syariah. Jadi Lari ke SEO, SEM, SEO tuh gimana ceritanya? Jadi waktu itu 2000 berapa ya? 2011-an sambil ikut job fair zaman itu kan dari kerja kan. Dari dulu kan memang sudah punya semangat wirausaha kan. Oh gitu. Di kampus sudah sering jualan jus gitu kan. Udah kemarin memang niatnya emang mau jadi pengusaha gitu kan. Jualan keripik pisang, jualan tas gitu kan. Nah dari situ baru tahu, wah ternyata ada cara promosikan produk supaya lebih efektif dan murah gitu melalui internet marketing. Terus zaman dulu banget lah gitu kan. Oh gitu. Jadi bayar sekian juta sama 1 tahun, udah belajar di situ secara online. Dari situ kenal SEO. Nah cuman waktu itu saya bisa dibilang salah jalan waktu itu. Salah jalannya? Ya karena waktu itu ngikutin cara SEO yang nggak sesuai panduan Google. Kalau di sekarang mungkin istilahnya black hat SEO. Jadi kayak mengakal-akali Google gitu. Oh, sekarang kan udah nggak bisa diakal-akalin ya Google ya. Masih bisa, cuman cepat ketahuan. Jadi nggak bisa ya. Keciduknya cepat sekarang ya nggak Jadi kayak waktu itu seperti itu sempat ngerasakan kenyamanan lah kan dapat dari Google AdSense dulu kan ada namanya kan. Sampai tahun 2016-an itu udah berada di zona nyaman kan udah nggak usah perlu belajar yang lain gitu kan. Ini kan teknik instan gitu kan, belajar ini aja gitu. Udah. Akhirnya 2016 itu benar-benar badai besar-besaran Google update algoritma, habis semuanya aset website saya. Oh, jadi zaman dulu tuh sebelum tahun 2016 itu masih bisa ya mengakal-akali. Jadi website kita tuh dulu kan ada istilahnya ternak website kan ya, banyak bisa 10 sampai 15-an. Habis semua itu website tuh. Oh, karena dianggap menduplikasi. Bukan dianggap, memang menduplikasi. Memang menduplikasi gitu. Jadi ada toolsnya itu yang buat sekali klik langsung buat konten jadi banyak. Itu ada dulu. Oh gitu. Jadi habis semua aset website dari 2017 itulah baru mulai belajar SEO yang benar. Jadi kayak udah salah jalan. Coba dari dulu gitu kan. Jadi udah terlambat sebenarnya. Gitu. Coba dari dulu itu kalau dari dulu berarti growth-nya udah terus-terusan berasa sampai dengan sekarang ya. Itulah. Penyesalan datang terlambat. Yang di depan tuh kata pengantar. Oke. Udah Pak? Udah. Seperti itu ya Pak sampai ya? 2017 belajar SEO yang benar sampai sekarang baru tetap ngikutin. Berarti dari tahun berapa tuh SEO tuh belajar? Yang benernya. Enggak, dari yang salahnya dari? Yang salahnya 2012 awal. Oh lama ya, 2012 ke 2016? 4 tahun udah ya belajar?
Tapi kan tercemplung tapi kan ke nggak bener ya. dunia hitam. Selanjutnya itu dari 2016 sampai dengan sekarang. Oh dari 2017 sampai dengan 2023. Baru benar-benar yang enggak 6 tahun. iya. Itu kan masih tetap ada update terus kan. Di sini kan update terus. Update terus malah kan tiap tahun ada beberapa kali sih nggak akan ada habisnya. Iya. Yang sekarang aja dengar-dengar itu ya Sekarang ada. update baru lagi. Karena semakin mudahnya. Iya. Jadi itu juga si Google itu kan sebenarnya menciptakan iklim yang positif kan. Ya, sehat. Kalau dulu orang bisa yang nakal-nakal rokok dan sekarang nggak bisa lagi. Iya, bagus juga. Bagus. Jadi kan kita apa namanya bersaingnya fair lah. Iya, kayak semacam itu. Kalau dari Mas Gulang nih latar belakangnya apa? Kalau saya sih dari background pendidikan sama kayak Pak Reza, ekonomi Islam gitu. Baru Pendidikan ekonomi. iya ekonomi juga. Ekonomi Islam juga dia. Pendidikan ekonomi Islam ya satu universitas juga. Kagak. Oh enggak. Jadi alma mater. Oke dah. Ini nggak ada. Malah saya juga tahu SEO baru banget pas zaman pandemi. Saya tahu dari teman-teman kan ada yang kayak magang gitu. Salah satu perusahaan dia posisinya SEO. Oh gitu. Makanya saya ngira SEO tuh sebenarnya kayak, bakal susun codingan gitu, Iya. codingan. Cuma website. Teknis, lebih teknis. Ternyata setelah kayak terjun tuh awalnya dari kursus-kursus online gitu. Oh gitu. Jadi berawal dari kursus Iya. kursus dulu tuh. Saya Jadi kayak kepo gitu kan. sebelumnya tuh sebelum pandemi itu apa tuh jadi apa? Tadi semua kayak mengincar teller gitu. Oh teller. Oh di sini ada teller mantap teller. Tapi ternyata SEO kayak lebih Lebih menantang gitu ya. Dan terus juga peluangnya lagi demand-nya lagi tinggi gitu Oh kan. gitu. Karena di masa pandemi itu. Terus juga ternyata kayak bertalian juga sih ke sisi ekonomi gitu, ke marketingnya gitu kan. Kayak nyentuh kayak apa sih, kayak nyentuh ranah target pasar gitu, nanti target pasar juga masuk ini. Sebenarnya bertalian juga sih sama ekonomi gitu. Sama ekonomi ya. Jadi sebenarnya nih teman-teman yang dari ekonomi nih pengen upgrade diri ya. Pengen upgrade, pengen gimana sih cara gimana. Akhirnya nyemplung-nyemplungnya ke SEO. Sebenarnya SEO juga kalau mungkin ya kita klasifikasikan kembali ke marketing juga ya. Iya, sama gitu. Karena memang kalau saya rasa teman-teman atau teman-teman pengusaha itu kalau yang punya website itu dia tulang punggungnya dari SEO. Ya. Nah, saya dari kursus online habis itu magang. Oh magang, magang jadi SEO. SEO content writer awalnya. Oh Lebih ke writer dulu. Oh writer Kayak dulu. Mas Hafiz gitu Oh. kan. Itu saya awalnya kayak gitu. Oh gitu. Barulah berevolusi dapat diklik akhirnya SEO spesialis. Oh Terakhir masih spesialis. kasih kesempatan. Alhamdulillah. Sampai dengan hari ini. Iya. Nah kalau yang di samping Mas Reza ini apa nih backgroundnya? Ekonomi juga. Sebenarnya sih ekonomi dan bisnis sih sama juga sih. Oh ekonomi Iya. dan bisnis. Ya, cuman fokusnya di manajemen pemasaran. Oh manajemen pemasaran. Iya. Oke lah ya masih nyambung. Masih nyambung sih sebenarnya. Karena cerita-cerita kenapa bisa ke SEO, dulu tuh ada mata kuliah digital marketing. Oh. Di digital marketing itu bikin website segala macam, tapi karena masih kurang pengalaman di SEO, jadi tuh saya bikinnya ada kayak keyword stuffing gitu kan. Padahal udah nggak bagus kan kalau misalkan saat ini. Black hat juga itu. Iya benar. Itu tahun berapa masih black hat? Black hat ya? Ilmu hitam SEO itu. Ilmu hitam. Ilmu. Habis itu lanjut lagi tugas akhirnya kan. Tugas akhirnya mirip-mirip kayak di Mas Gulam tuh kita ngebahas kayak misalkan kualitas website sebuah e-commerce kalau saya. Oh, e-commerce-nya? Udah tutup sekarang e-commerce-nya. Kayaknya saya tahu. Iya. Lebih habis itu karena masih kurang pengalaman, saya switch-karir dulu di banker. Jadi teller di sana saya kurang lebih itu ada 6 bulan. Saya ngumpulin modal untuk belajar. Habis itu saya masuk ke bootcamp. Bootcamp. Iya. Bootcamp SEO. Bootcamp digital marketing. Oh digital. Kalau digital marketing itu belajar semuanya. Semuanya. Iya semuanya. SEO, SEM, SEM. content writer, Sosmed. sosial media. Desain. Iya semuanya sih. Oh nggak percaya itu Bang. Coba nanti ada role lagi. Fokusnya kita kan misalkan Mana gitu ya. Iya. Cuman akhirnya balik lagi ke masing-masing orangnya. Masing-masing Oh. orang, Fokus di yang mana nih ini?
Kira-kira yang mana nih yang Iya. gue banget? Iya. Iya, jadi emang niatnya sih emang udah pengen belajar banget SEO nih sebenarnya dari pas waktu kuliah karena kurang kesempatan mungkin kita nggak punya modal nih, jadi harus switch dulu dari kerjaan yang lain, masuk bootcamp, belajar semua, habis itu baru tuh penempatan role kira-kira mau jadi apa gitu. Nah saya ngambil di SEO, terus SEO. baru ngerjain beberapa project SEO. Terus sekarang SEM itu apa udah pernah ada apa namanya, ada pembelajaran juga di SEM tuh? Oh SEM juga belajar juga. Yang di digital marketing itu? Iya, karena Bootcamp ini itu? bagian dari digital marketing. SEM juga. SEM. Susah mana sih? Tapi kayaknya susah SEO ya, mana? Susah. Lebih luas, sama-sama susah sih sebenarnya. Tapi kalau nanya yang instan yang mana? Ya SEM. SEM. SEM, Tapi karena kalau tinggal bayar. Kalau kita nggak punya uang udah iya, siapa kita? karena goalsnya itu juga beda kan. Kalau SEM kan untuk jangka pendek, untuk cari konversi sebanyak-banyaknya, untuk mencari awareness juga di sana juga bisa kan. Karena Google juga bilang SEM tuh bagus banget kalau untuk meningkatkan awareness. Kalau Google tuh bisa bilang hampir 80% kita tuh bisa ningkatin awareness melalui SEM. Kayak gitu. Nah untuk strategi jangka panjangnya kita bisa pakai SEO. Makanya SEO SEM itu saling beriringan biasanya. Nggak bisa dipisahkan. Benar. Tapi kalau misalnya maunya SEO doang tanpa SEM bisa dong? Susah Bisa sih, cuma mungkin Susah. waktunya agak panjang. Ya tapi kita Tapi metik- tergantung goalsnya itu. Kalau mau jangka panjang ke SEO, kalau mau jangka pendek ke SEM. Iya, jadi kalau metik hasilnya yang cepet tuh ya SEM gitu. Iya. Iya. Oh gitu. Lebih baik sih kalau menurut kita dua-duanya berjalan beriringan. Dua-duanya berjalan. Iya. Karena pernah ada satu case gitu kan dulu, dia cuma ngandelin SEO gitu kan. Kan udah disampaikan SEO ini mungkin bisa 6-12 bulan baru bisa perform gitu kan. Jadi tetap ngotot SEO. Udah dibilangin pakai SEM juga, sambil nunggu SEO perform pakai SEM juga gitu kan. Tapi kita nggak mau. Udah belum 6 bulan udah rontok. Bener. Ya karena belum ada hasil SEO-nya kan. Iya. Jadi nggak bisa. Tapi bisa aja sih ya kalau misalnya SEM doang tapi butuh duit yang besar ya tentunya ya. Iya sih. besar sih. Bakar duit dulu berarti ya. Iya. Ada modalnya lah. Gitu. Tapi kan di SEM kita bisa setting jam juga kan, jadi nggak terlalu ngebakar uang sih sebenarnya. Jadi untuk teman-teman gak usah takut pakai SEM juga. Yang penting sih beriringan aja sih antara SEO sama SEM. Tapi rata-rata tuh perusahaan terapinya salah satu atau dua-duanya. Dua sih. Dua sih, Semua rata-rata. kedua-duanya. Semuanya ya, semuanya. Dua-duanya. Iya. Iya pasti jalan. Tinggal tentuin aja porsinya mana. Iya, mungkin di bagian porsinya nanti ada yang lebih condong kemana dulu, gitu kan. Nanti kalau udah gitu. perform baru balik porsi lagi seperti Iya. itu sih biasanya. Jadi biasanya kalau misalnya awal-awal kita baru buka usaha tuh ya SEM dulu Iya. sambil ngerakit Iya. sambil merakit perahu Iya. SEO-nya gitu. Tunggu SEO-nya nanti kalau SEO-nya udah mulai bagus, SEO dikurangi budgetnya. Iya, gitu. Mungkin dari mulai kurang. Oke. Selama bekerja menjadi di bidang SEO maupun SEM, apa nih kendala terbesar yang pernah dihadapi itu yang benar-benar udah sampai pikir, aduh kayaknya nggak mau lagi di SEO. Pernah nggak pikir gitu? Kalau saya lebih ke kayak stuck ide gitu. Oh, stuck ide. Iya. Kayak Oh, jadi kalau SEO juga harus kreatif ya? iya, untuk kreatif juga pasti. Pasti. Oh, teman-teman kreatif juga. Karena kan bagian dari bisnis kreatif juga ya sih. Oh gitu, SEO tuh bisnis kreatif. Jadi kendalanya sih yang saya udah rasain tuh lebih kayak kehabisan ide topik gitu. Kalau Mas Reza, Kalau saya pribadi sih lebih ke komunikasi ya, komunikasi sama tim yang mengerjakan SEO itu. Oh. Ya karena SEO ini kan kerjaan tim kan nggak bisa sendirian. Iya, maksudnya. Ada content writer, ada tim desain. Nah, kadang-kadang kita tuh terlalu high tech gitu ya, tapi nggak high touch gitu kan, nggak sosialisasi gitu kan. Jadi kita berdasarkan teks aja ngasih instruksi itu biasanya ya. Tolong tim writer begini, dan mereka nggak nangkap maksudnya, jadi nggak jadi yang maksudnya gitu. Jadi kadang nggak sesuai harapan. Oh gitu. Wah ternyata kayak gini, oh saya salah ya gitu. Ya udah lain kali ya udah datengin ke langsung aja ke orangnya ngomong gini lebih enak. Gitu. Jadi Komunikasi memang sih. harus dalam SEO tuh komunikasi ya kalau misalnya kerjanya nggak sendiri ya Mas. Iya. Kebanyakan kan nggak sendiri, dan ini nggak ada hubungan sama introvert ya kan. Kadang orang ngomong saya introvert nggak bisa ngomong, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kalau nggak ngaruh sih buat Iya. komunikasi enggak. Kalau kita mau perform ya harus mau komunikasi, harus mau kenal sama orang itu. Ya semua Jelasin. semua posisi sih ya. Iya. Nggak bisa kita diem doang ya. Bener-bener. Ya, cuma kan ada orang yang lebih betah depan monitor kan. Heeh. Ada yang lebih betah di tipe seperti itu, ada yang lebih betah depan monitor, dan kalau mau apa, udahlah chat aja gitu kan. Oh, ada ya. Ada, pasti itu ada. Kalau di SEO agak susah jelasinnya seperti itu. Karena memang harus banyak interaksi ya. Iya, Kalian juga suka tukar-tukaran ide gitu? iya kadang tinggal sering. Sering malah sering banget. Bisa bangku doang ngomong ya. Iya, bener. Bisa enak. Berarti kalian duduknya dekat-dekatan tuh sangat
bantu. Membantu ya. Sama kita hari ini, Pak. Sering banget. Sering. Kalau Mas Dwiki, Kendalanya yang paling yang udah kayak udah nggak kalau teman-teman kan udah bilang komunikasi, terus misalkan ide. Nah, kadang-kadang tuh untuk SEO sendiri, saya pernah ngerasain sih misalkan ada beberapa artikel yang indeksnya lama nih. Oh, indeksnya lama ya. Sebenarnya karena kenapa ya? Kita kan nyari tahu ya. Teman-teman nyari tahu biasanya walaupun kita udah kadang udah request gitu buat Google buat datang, coba dong cekin nih. Nah, kadang-kadang tuh masih kurang ke indeks. Oh gitu. Iya. Padahal penting ya untuk Penting. kalau nggak ke indeks nggak ke upload ya. Nggak dibaca orang. Iya. Baca orang juga sayang. Sayang banget tuh banyak. Orang nggak tahu. Iya, kan itu kan habis itu pasti setelah kita request indeks masih misalkan 1 minggu atau 3 hari kan kita ada target segala macam kan. Ya kita mulai evaluasi kira-kira apakah isi kontennya kurang menjawab dari pertanyaan konsumen kayak gitu. Misalnya dari yang baca artikel, jadi kita harus rombak lagi segala macam. Kayak gitu sih biasanya. Oh gitu. Isi. Kalau misalnya konten yang udah lama banget itu ada kemungkinan diubah-ubah nggak sih? Dibuat sama? Ada, bisa. Kalau misalkan udah kayak nggak relevan, bisa itu kita remake. Oh bisa. Bisa. Pernah nggak kalian ngelakuin kesalahan? Pasti lah ya. Pasti. Pasti lah. Nanti ditonton nggak nih? Kesalahan apa yang paling besar kalian lakuin yang menurut kalian, bukan cuma di sini aja ya, semasa hidup kalian mungkin di bidang SEO. Kalau Mas Reza kayaknya ya tadi ya. Iya, komunikasi itu kisah nyata ya. Nggak cuma itu nggak di sini kejadiannya, tapi kisah nyata lah waktu itu kan. Jadi ada isu lah gitu kan, website itu diserang sama malware lah gitu ya, malware kan. Dan itu kita sampaikan ke tim devnya, ke developernya. Nah, cuma waktu itu ya itu melalui teks. Oh gitu. Melalui teks, dan dia nggak nangkap maksudnya. Ya dia aksinya juga ya nggak bisa optimal kan. Udah, jadi nggak bener jadinya. Dari situ belajar, oh berarti mah nggak bisa kalau kayak gini, harus di kalau punya misalkan orangnya jauh ya mending telepon gitu kan, nggak bisa dipakai teks seperti itu. Makanya kalau di sini misalkan ada isu apa gitu kan, ya saya lebih milih buat ngobrol langsung gitu kan, naik ke lantai 2 ke domain orang IT misalnya, atau mungkin ke teman-teman orang seperti itu sih. Nggak mau lagi lah pakai teks. Trauma ya. Iya. Karena bisa misunderstanding. Iya kan, bahasa teks kan beda kan. Terkadang kita nggak pakai titik aja dia nggak marah kan. Kan gitu. Huruf kepencet caption, caps lock kan dianggap marah gitu kan. Iya. Kalau cuma kepencet, beda kadang bahasanya. Kalau Mas Gulam nih, Sama sih kayaknya masalah komunikasi gitu ya. Kadang kalau atasan ngasih arahan gitu, tapi saya nggak sesuai nangkepnya gitu. oh iya. Karena kalian mungkin berpikirnya biasanya kreatif. Jadi nggak mau ya. Memang kalau Masalah dari itu komunikasi. komunikasi ya. Dalam hubungan pun komunikasi penting ya. Penting banget. Waduh, Paling penting. sudah berpengalaman sekali. Kayaknya. Penting banget ya Mas Paling Reza. penting. Komunikasinya lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mas Dwiki nih, Kalau saya sih sebenarnya hampir mirip kayak Mas Sama Gula, ya, Mas rata-rata Reza. Iya. Cuman kalau misalkan mungkin kepengen coba-coba skema kali ya. Ya kayak misalkan ada banyak skema kan untuk kasih tau Google kalau ini udah dari sisi SEO kan. Nah, saya tuh masukin skema yang nggak sesuai dengan apa yang saya tulis. Kayak misalkan harusnya kayak YNWL apa bahasanya. Your money, your life. Nah, itu kan nggak sesuai dengan apa yang saya tulis tuh. Itu ada guideline-nya. Nah, itu saya coba. Nah, itu kan sebuah kesalahan kan sebenarnya, saya coba-coba, harusnya nggak saya coba-coba. akhirnya Gitu. Akhirnya ya udah kita ganti lagi skemanya menyesuaikan dengan penulisan artikel itu. oke wah. Kayaknya udah gendut belum otak saya. Banyak. Kita harus coba-coba sih Kalau kesalahan teknis saya juga pernah sih ngerasain kayak Iya kan? udah ngecek artikel writer ternyata masih ada typo Nah, Oh, iya. atau enggak Itu juga salah nulis URL gitu. Iya. Kayak Menyampaikan Kayak gimana gitu sih. kurang enak gitu Iya. ya. Gitu. atau briefingnya nggak sesuai gitu ngasih ke writer gitu kayak masih nggak jelas gitu kayak gitu sih. Tapi jadi writer susah nggak sih? Lumayan susah sih kayaknya. Menantang sih. Berarti kan kalian SEO juga writer dong ya? iya. Iya. Mas Kalian Bulan juga- content writer ya? Iya, awalnya. Saya malah blogger dulu. Blogger. Iya. Susah nyari kata-kata gitu nyusun rangkai kata-kata supaya enak dibaca orang susah gitu. Apalagi di deadline. Harus riset dulu juga tentang topiknya apa Oh, gitu. Susah emang. Prosesnya writer panjang. juga. Panjang juga. Terus dicek lagi kan, audit lagi duplikat atau enggak. Iya. Segala Oh jadi macam. kalau misalnya kita sudah upload tuh terus ke detect duplikat itu di take down kah atau gimana? Di parafrasa aja sih biar. Sebelumnya sih biasanya masuk ke ini dulu ya, ke tools. Kita cek sih sebelum kita publish kan. Soalnya Google kan suka konten yang unik istilahnya yang bebas dari plagiarisme gitu. Oh gitu. Wah. Luar biasa tepuk tangan dulu kita semua.
saya rasa sudah apa ya, sangat informatif ya, Informatif. semuanya jelas sekali. Teman-teman yang mau tahu seputar SEO bisa langsung aja ke website kita juga dicek ya. SEO kita seperti apa nih, artikel kita bisa digali juga. Gimana sih biar bisa seperti Tralben saat ini ya. Iya. Karena ada orang-orang ini di belakangnya. Sebenarnya masih banyak ya. Writer itu berperan penting sejujurnya ya. Selain itu juga apa lagi? Ya kalau ada yang mau ditanya di komen, siapa tahu kita bisa jawab kan di kolom komen. Nanti teman-teman ini yang akan menjawab. Iya. Kita tambahin lagi job desk. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Mas Bula, Mas Reza, dan juga Mas Dwiki. Thank you. Selamat bekerja kembali. Semangat, tetap semangat. Semoga kita bisa tetap di page 1. Oke? Oke, jangan lupa di komen, like, dan juga subscribe. Tentunya jangan lupa juga dibunyikan loncengnya biar tahu update terbaru dan video terbaru dari kita. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you, bye-bye. Trollbands, a super logistic app in your hand. Download aplikasi Trollbands di App Store dan Play Store sekarang.